Oke semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang mari kita bersama-sama menumbuhkan semangat bela negara dengan menjaga persatuan, menegakkan nilai Pancasila dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna keseluruhan. Di sini kita menumbuhkan semangat bela negara secara bersama-sama. Semangat bela negara ini adalah rasa cinta tanah air yang diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Di era modern, negara tidak lagi terbatas pada perang atau tugas militer, melainkan mencakup nyata upaya membangun bangsa yang kuat dari dalam. Penyataan ini menekankan pendekatan kolektif bersama-sama, karena Indonesia adalah negara kesatuan yang berbasis gotong royong. Semangat ini diharapkan tumbuh melalui pendidikan, media, dan kegiatan masyarakat, seperti yang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Pertahanan melalui program bela negara. Mengapa penting? Di tengah tantangan global seperti disintegrasi sosial, radikalisme, dan pandemi, semangat ini menjadi benteng utama untuk menjaga kedaulatan dan identitas nasional. Tanpa semangat ini, negara rentan terhadap ancaman internal seperti konflik etnis atau korupsi. Selanjutnya, menjaga persatuan. Di sini maksudnya itu persatuan adalah fondasi utama Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, 1,3 ribu suku bangsa, dan ratusan bahasa. Menjaga persatuan berarti menghargai keragaman atau Bhinneka Tunggal Ika, sambil mencegah perpecahan. Ini melibatkan toleransi antara agama, etnis, dan budaya, serta menghindari isu SARA atau bisa dibilang suku, agama, ras, dan antar golongan yang bisa memecah belah. Cara menerapkannya itu bisa ditingkatkan individu, hindari ujaran kebencian di media sosial, dan ikut serta dalam kegiatan lintas budaya seperti festival adat. Dan ada juga di masyarakat. Di masyarakat itu bisa mendukung program pemerintahan seperti Hari Kesaktian Pancasila atau dialog antar umat beragama. Contohnya itu ada yang nyata. Yang nyata itu ada saat konflik di Papua atau isu intoleransi, warga bisa berkontribusi dengan menyebarkan narasi positif tentang persatuan, seperti melalui kampanye. Ada juga di relevansi. Tanpa persatuan bela negara hanya mimpi, karena ancaman terbesar sering datang dari dalam, bukan luar. Yang ketiga itu ada menegakkan sila Pancasila. Menegakkan nilai Pancasila. Itu maksudnya itu Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tiga ada persatuan Indonesia, dan keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini bisa menegakkan nilai ini berarti menjadi panduan hidup sehari-hari, bukan sekedar hafalan. Ini adalah bentuk bela negara ideologis untuk melawan paham radikal atau liberalisme ekstrem yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Ada juga cara menerapkannya. Di keluarga dan sekolah itu ada ajar Pancasila melalui diskusi, bukan learning. Misalnya pendapat sila kedua itu dengan menghormati hak asasi manusia. Ada juga di masyarakat, tolak korupsi sesuai sila kelima dengan melaporkan pelanggaran melalui aplikasi seperti lapor atau ikut gerakan anti korupsi. Ada juga contoh nyata saat pemilu, terapkan sila keempat dengan memilih kepemimpinan atau musyawarah yang demokrasi bukan politik uang. Relevansi itu ada Pancasila adalah jiwa bela negara, seperti yang dikatakan Soekarno. Pancasila adalah jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme yang relevan untuk menjaga stabilitas di tengah globalisasi. Yang keempat ada berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Ini yang dimaksud itu kontribusi. Kontribusi ini adalah bela negara ekonomi dan sosial, di mana setiap warga berperan membangun Indonesia maju. Ini mencakup meningkatkan kesejahteraan, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan sesuai visi RPJMN. Itu maksudnya rencana pembangunan jangka menengah sosial.
Cara menerapkannya itu ada di bidang ekonomi, dukung UMKM lokal, bayar pajak tepat waktu, atau berwirausahaan untuk mengurangi pengangguran. Di pendidikan dan lingkungan itu ada juga ikut program literasi digital atau kampanye lingkungan seperti menanam pohon untuk mendukung SDGs, itu Sustainable Development Goals. Dan ada juga di teknologi, kontribusi melalui inovasi seperti startup yang memajukan sektor pertanian atau kesehatan. Contoh nyata, ada juga di contoh nyata. Contohnya itu ada relawan di program pramuka atau PKK. PKK itu pembinaan kesejahteraan keluarga untuk membangun desa, atau donasi untuk korban bencana alam. Relevansi itu ada kemajuan Indonesia bergantung pada partisipasi aktif seperti dalam pidato. Presiden Jokowi bela negara modern adalah bekerja keras untuk bangsa yang bisa mengubah Indonesia dari negara berkembang menjadi maju pada 2045. Dan ada juga kesimpulan. Dari kesimpulan yang tadi saya bahas itu, ajakan untuk bertindak. Pernyataan ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan untuk aksi nyata yang bisa dimulai dari diri sendiri. Dengan menjaga persatuan, menegakkan Pancasila, dan berkontribusi, kita tidak hanya mempertahankan negara, tapi juga kita membangun masa depan dan lebih baik. Mulailah dari hal kecil, itu ada diskusi dengan keluarga, ikuti kegiatan bela negara komunitas, atau sebarkan pesan positif di media sosial. Ingat, bela negara itu tanggung jawab kita semua. Jika ada ingin contoh yang lebih spesifik atau cara terlibat, itu bisa dibicarakan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.